Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Ihsan Fatoni dengan NIM 297 angkatan 2021 jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar satu dari matkul statistik dengan dosen Bu Vina yang berjudul Data Pemain Basket dari season 1999 sampai 2020, atau mungkin di sini tertulis bahasa Inggrisnya ya, yaitu data basketball player. Nah, di sini terdapat dua tampilan, yaitu variabel data yang menampilkan tentang mungkin secara angka dan jenisnya, sedangkan untuk visualisasi data itu lebih ke diagramnya ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut. Di sini kita terdapat dua jenis variabel, yaitu kategori dan numerik. Untuk kategori sendiri terdapat total 5 yang kita gunakan di presentasi ini, yaitu ada liga. Liga itu ada berapa jenisnya ya yang kita dapatkan. Kita mendapatkan 12 liga terbaik yang ada di dunia. Lalu ada season. Untuk season sendiri ini dari tahun bermainnya. Misal 2019 sampai season 2020. Jadi seperti semester gitulah. Jadi kan semester kan tahun ajaran 2020-2021. Nah, itu season. Nah, lalu ada birth month, yaitu bulan lahir dari player tersebut. Untuk birth berarti juga tahun lahir. Tadi itu bulan lahir. Nah, untuk stage ini jadi basket kan ada beberapa jenis gitu. Ada yang season umum atau season reguler, lalu ada playoff yang berarti turnamen, lalu ada yang terakhir itu adalah internasional. Jadi itu. Nah, sekarang kita beralih ke variabel numerik. Di sini terdapat tiga ya, ada FGA. Nah, FGA ini adalah field goal attempt. Maksudnya apa? Field goal attempt adalah total percobaan pemain untuk menembak. Jadi sudah berapa pemain ini dalam sepanjang bermainnya itu sudah menembak berapa kali. Nah, sedangkan untuk field goal made itu sama, namun dia tuh yang berhasil. Kalau field FGA, field goal attempt itu kan mencobanya. Sedangkan kalau made itu masuknya. Jadi dari angka percobaan tadi itu masuknya ke FGM, tapi tetap dihitung ke total FGA juga. Lalu ada min. Min ini maksudnya adalah total bermain dari pemain tersebut. Karena tidak mungkin pemain selalu bermain, pasti ada pergantian atau dengan cadangan. Nah, tapi di sini tuh min bukan kita ambil rata-rata per gamenya, tapi dari total dia sudah bermain berapa menit. Mohon maaf. Oke, mohon maaf di sini kurang, saya sebenarnya kurang jelas ya di FGA dan FGA, mungkin bisa saya ulangi lagi. Untuk FGA itu adalah total berapa pemain mencoba untuk menembak ke dalam ring. Sedangkan field goal made adalah eh, hasil dari pemain itu berhasil menembak tadi, mencoba tadi. Nah, namun apakah data ini berbeda atau sangat-sangat berkaitan? Nah, jawabannya adalah berkaitan. Karena walaupun kita terhitung field goal made, nah itu juga akan dimasukkan ke field goal attempt. Jadi field goal attempt hanya mencoba, belum tentu masuk, tapi juga masih bisa masuk. Sedangkan field goal made udah pasti bola tersebut masuk ke dalam ring. Oke, bisa lanjut ya. Lalu terdapat, nah di sini kita akan menampilkan nih diagram dengan satu variabel. Terdapat tiga ya. Ada variabel, mohon maaf. Ada diagram pie atau pie chart, lalu ada diagram batang atau bar chart, lalu yang terakhir yaitu histogram. Nah, di sini ya terlihat bagaimana tampak dari diagram pie yang sudah kami buat. Di sini kami menggunakan variabel liga. Nah, di sini terdapat banyak ya. Ada NBA, EuroLeague dan sebagainya. Nah, di sini terlihat bahwa warna biru atau NBA itu adalah data terbanyak karena memang tertulis atau terdata sebanyak 7.600. Lalu yang sedikit adalah Lithuanian. Nah, itu adalah yang paling sedikit, walaupun ini sudah termasuk liga terkenal, mungkin hanya di daerah tersebut.
Nah, lalu ada diagram batang. Diagram batang ini kami mengambil dari variabel bulan lahir pemain tersebut. Jadi ada berapa banyak pemain yang ada? Ada berapa banyak pemain yang lahir di bulan tersebut? Nah, di sini terlihat bahwa yang paling sedikit adalah pemain yang lahir di bulan Desember. Sedangkan paling banyak adalah bulan Juni, diikuti juga dengan bulan Januari. Oke, mungkin sudah jelas ya. Misal kita lanjut. Nah, lalu ada histogram, diagram satu variabel yang terakhir. Di sini kita menggunakan variabel kategori tadi yang season. Nah, terlihat ya jelas bahwa season itu seperti tahun ajaran. Jadi terlihat di atas itu ya, 1999 sampai 2000 dengan total 342. Nah, maksud dari histogram sendiri ini adalah dia itu diagram yang membuat range dalam data tersebut. Nah, terlihat di diagram bawah ya, ada 342,962. Yang dimaksud di situ adalah range dari 342 sampai 962 itu terdapat berapa data. Nah, ternyata di sini ada 5 data. Sedangkan dari season ini adalah player terbanyak itu sekitar 962, totalnya itu 962 sampai 1582. Nah, jadi itu paling dominan 962. Berarti dominan dari tahun 2004 sampai 2017. Paling banyak ya pemain ada di range segitu. Kita lanjut. Lalu terdapat diagram dua variabel. Di sini terdapat 4 ya, ada scatter plot, stack bar, mosaic, dan box plot. Mohon maaf itu tulisan mosaiknya typo. Nah, scatter plot ini menggunakan dua variabel numerik yaitu FGM dan FGA. Yang tadi sudah saya jelaskan, field goal match sendiri sudah pasti angkanya tidak sebanyak field goal attempt karena tidak selalu masuk. Nah, diagram di sini terlihat miring ke atas ya, miring kanan atas. Di sini menunjukkan bahwa memang semakin banyak percobaan, bisa jadi memang peluang untuk masuk itu juga semakin tinggi. Lihat ya di pojok kanan atas, field goal FGM 956, sedangkan dia sudah mencoba untuk menembak yaitu sebanyak 1665. Kalau dia ke bawah juga akan semakin sedikit dari FGM dan FGA. Jadi memang dua variabel ini sangat berkaitan. Lalu ada stack bar. Nah, stack bar ini adalah penggunaan dari dua variabel kategori. Terdapat season yaitu NBA EuroLeague dan bulan lahir atau birth month. Nah, di sini terlihat tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan karena memang datanya mirip-mirip ya, berarti dari Liga NBA misal itu secara bulan lahir memang tidak ada perbedaan yang cukup jauh. Mungkin dari warna kuning ini ya yang paling jelas itu berarti memang pemain NBA didominasi dengan player atau pemain yang lahir di bulan Maret. Jadi seperti itu. Lalu kita lanjut ke box plot. Nah, box plot ini kita ambil dua variabel numerik dan kategori. Ya, mohon maaf. Nah, variabel kategorinya adalah internasional, playoff, dan reguler yaitu stage itu tadi, dan minute play. Nah, di sini sudah jelas terpampang ada berapa angka-angkanya dari min atau data terkecil, lalu ada kuartil 1, median atau rata-rata, lalu kuartil 3, max atau data tertinggi atau paling mentok di data tersebut itu apa. Nah, terlihat pada gambar bahwa kita coba ambil satu contoh yaitu playoff. Nah, playoff memiliki min 60. Nah, 60 di diagram ini yang mana? Dia itu adalah garis tipis yang paling bawah. Sedangkan kuartil 1 adalah dasar dari kotak itu. Kotak merah itu kan ada terdapat dasarnya. Nah, itu adalah kuartil 1. Sedangkan kuartil 3, 961 itu adalah kotak yang paling tinggi. Jadi kuartil 1 dan kuartil 3 itu lebih ke arah range seperti itu. Sedangkan untuk max sendiri
itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi adalah data tertinggi ditampilkan oleh garis tipis seperti benang yang paling atas. Lalu ada mozaik. Nah, mozaik ini juga sama seperti stack bar tadi menggunakan dua variabel kategori yaitu bulan lahir dan tahun lahir. Tahun lahir sebenarnya numerik ya, cuman kita gunakan sebagai kategori dengan cara kita menggunakan range dari 961 sampai 1965. Nah, di sini juga sama ya dengan diagram-diagram sebelumnya, tidak terlalu atau bisa lebih spesifik yaitu diagram batang yang stack atau yang bertumpuk itu tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan, hanya ada di tahun 1971 sampai 1975 pada bulan warna kuning ini berarti Maret itu memang data terbanyak sebanyak 18 maaf 27. Nah, itu berarti memang data terbanyak ada di situ. Kita lanjut. Nah, oh ya, mohon maaf kembali itu tadi ke kepencet. Nah, mungkin sekian ya dari saya. Mohon maaf jika terlalu banyak kata atau mungkin ada kesalahan-kesalahan yang cukup banyak. Saya juga menyadari akan hal itu. Baik Bu, terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Sudah bersama. Saya undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.